Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel TMV. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita masuk kepada Siakat Unja ya, Universitas Jambi yang kita ikuti ya sekarang ini untuk PPG dalam jabatan ya guru tertentu. Nah, di sini kita masuk menggunakan username dan password yang sudah dikirimkan melalui LPTK masing-masing ya. Di sini kita tinggal lanjut login ya atau kita masuk di bagian sini. Nah, di sini kita masukkan username ya. Username yang disampaikan tadi untuk kita sudah dikasih ke masing-masing ke dalam grup melalui grup LPTK ya. Dan kemudian ada passwordnya di samping kanan kiri. Nah, di situ kita tinggal masuk, isikan ya. Di situ kemudian kita sign in atau kita masuk. Nah, di sini ya, sebelum kita isi biodata, kita lakukan pergantian dulu password ya. Password sesuai yang akan kita buat masing-masing. Ini karena sudah saya melakukan perubahan password, eh, saya sudah masuk ke dalam akademik di sini ya. Eh, Password setelah kita ubah, jangan lupa ditulis, kemudian jangan lupa kita ganti profil foto kita sesuai dengan yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu maksimal untuk ukurannya 300 KB ya. Itu tidak bisa lebih dari 300 KB. Apabila foto kita itu kapasitasnya lebih dari 300 KB, sebaiknya kita lakukan kompres data terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, kita lakukan kompres data JPG atau foto kita lebih kecil dengan online. Cari aja di online, kompres foto. Nah, kemudian setelah kita buat dan kita ganti profil atau kita isi profil, maka kita masuk ke dalam akademik. Dalam akademik di sini kita langsung ubah biodata siswa di sini ya. Biodata siswa di sini kita sesuaikan, kita isikan ya sesuai yang diperintahkan tadi yang kosong. Artinya yang kosong itu yang diutamakan terlebih dahulu. Jangan menggunakan ataupun mengganti yang sudah ada dulu. Yang terpenting yang kosong adalah kita isikan terlebih dahulu ya. Nah, seperti di sini tanggal lahir ya. Untuk tanggal lahir di sini bebas, jangan terpaku ataupun bingung bagaimana cara penulisan pengetikan tanggal lahir. Yang terpenting sesuaikan aja tanggal lahir kita. Misalkan di sini 08 April 1989 atau 8 April 1989. Nah, seperti itu. Itu disesuaikan aja. Yang terpenting ada di situ dan wajib diisi. Dan kemudian selanjutnya scroll lagi di sini agama. Untuk agama jangan lupa langsung diklik ya, diisikan agama. Ini yang sudah ada, nik KTP tidak perlu lagi diganti dan sebagainya, kita isi saja yang kosong. Kemudian selanjutnya di sini untuk alamat ya. Jenis tinggal alamat ya kita sesuaikan saja alamat yang ketika kita daftar. Jangan kita bingung ya. Kita langsung ke alamat yang sesuai saja. Nah, karena nantinya alamat itu kemungkinan ya digunakan untuk mungkin pengiriman atau mungkin identitas yang benar, yang sesuai dengan identitas kita pas waktu awal pengisian. Yang penting jangan dirubah, sesuaikan aja yang dari awal. Ya. Terus kemudian RT di sini dibuat dua nomor ya atau dua digit, misalkan 02 ataupun misalkan 13 ataupun berapa yang jelas dua digit. Kemudian RW juga diisikan dua digit. Misalkan di sini dua digit, di sini ada dua digit. Kemudian untuk desa, kelurahan ya di sini. Misalkan desa. Nah, seperti ini. Kita isikan saja desa kita. Terus kemudian ini yang terpenting yang dibicarakan yaitu kecamatan. Dalam kecamatan di sini kita tuliskan kecamatan. Misalkan di sini punya saya adalah Abung Timur. Nah, di sini Abung Timur, di sini muncul ya. Nah, di sini klik aja ya, klik yang ada di dalamnya.
Ya, yang ada di dalamnya di situ. Kita klik pencarian, intinya seperti itu. Kita tuliskan kata yang sesuai dengan kecamatan kita, terus kemudian cari dan klik. Usahakan sinyal mumpuni atau bagus. Kemudian selanjutnya di sini kode pos. Kode pos diisikan sesuai dengan desa dan kelurahan itu masing-masing. Ya, desa atau kelurahan atau kecamatan itu masing-masing. Sesuaikan saja kode posnya. Nah, setelah itu kemudian di sini kita lanjut scroll aja. Scroll. Nah, cukup ya. Terus kemudian ini scan KK, dokumen pendukung. Di sini maksimal KK yang kita scan tadi itu maksimal 500 KB. Kalau data kita ataupun scanan kita atau foto kita itu lebih dari 500 KB, usahakan diperkecil ya dengan cara kita kompres foto ya, kompres foto secara online. Misalkan seperti ini contohnya. Misalkan kompres foto JPG. Biasanya untuk kita melakukan foto menggunakan handphone itu menggunakan JPG. Nah, di situ banyak kompres-kompres lalu kita lakukan ya di sini. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau sudah kita kompres dan sesuaikan itu maksimum 500 KB. Di atas itu tidak bisa, paling tidak ya 400-an lah. Biar aman 400 KB gitu ya. Terus kemudian untuk KTP sama itu 500 KB, kemudian akte kelahiran itu juga sama 500 KB. Setelah itu data personal ya. Kita klik di sini. Setelah kita lakukan klik data personal, baru kemudian kita next. Nah, setelah di sini kita isikan permintaan tadi adalah ada 4 yang perlu diisi. Yang di sini saya isi keempatnya. Ya, saya isi untuk di sini jenjang S1 saya isikan terlebih dahulu ya. Bebas itu jangan terpaku dari mana dulu yang kita ngisi. Yang jelas di situ ada dari SD, SMP, SMA, S1. Di situ kita isikan. Nah, misalkan di sini kita isikan S1, kita oke lah bisa ya karena di situ udah sesuai dengan di situ ada nama instansi, ada tahun lulusan, kemudian ada jurusan, kemudian gelar. Itu ada. Yang kita bingung itu adalah yang kedua, SMA. Nah, SMA sederajat. Nah, di sini instansi ya ada, tahun lulusan iya. Nama jurusan kemungkinan tahun ketika zaman saya dulu 2008 itu ada IPA atau IPS itu dari keluaran SMA. Nah, kalau sekarang udah beda lagi ya. Nah, itu disesuaikan nama jurusan. Kalau tidak ada kasih strip saja. Terus gelar kosongkan aja atau kasih strip. Kalau memang tidak ada di strip atau dikosongkan. Kalau tidak bisa dikosongkan kita strip. Nah, misalkan seperti ini. Terus kemudian SMP ya sama seperti tadi itu tidak ada nama jurusan kasih strip saja. Terus kemudian SD sama tidak ada jurusan kasih strip saja. Terus kemudian untuk pengisian ya pengisian bukti misalkan kita di sini contoh ya misalkan di sini untuk SD. Nah, di sini nama instansi kita isikan misalkan tahun lulus misalkan terus kemudian jurusan kita kasih strip saja. Gelar kosongkan. Nah, di sini kan ada ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sini ada ijazah. Apabila ijazah SD itu dahulu ada 2 lembar, yaitu bukan 2 lembar ya, 1 lembar tapi depan belakang. Mungkin ada yang 2 lembar ya, tapi punya saya adalah 1 lembar tapi bagian tampak depan dan tampak belakang. Nah, ini kita isikan aja. Untuk ijazah SD, kita isikan tampak depan, terus kemudian tampak belakang. Transkrip nilai ini, contoh adalah SD, nilai lah. Nilai kita itu yang bagian tampak belakang. Nah, seperti itu. Nah, untuk ukuran maksimum ataupun formatnya, di sini kita menggunakan format PDF ya. Menggunakan format PDF, maksimumnya 500 KB. Nah, usahakan kalau memang kelebihan kita kompres seperti tadi, tapi di sini kompres PDF. Kalau sudah PDF, kalau belum PDF ya dikompres terlebih dahulu lah bagaimana caranya.
Setelah itu tambahkan rekod. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang SMP ya sama lah. Kalau SMP misalkan di sini SMP, di sini kita isikan SMP, SMP misalkan tahun. Nah, di sini jurusan kosong aja, gelar kosong aja. Terus kemudian ini untuk ijazah ataupun ini sama, SMP itu sama ya. Untuk ijazah itu tampak depan dan tampak belakang itu kalau punya saya. Mungkin ada yang 2 lembar. Nah, yang tampak depan itu di scan, terus kemudian tampak belakang ada nilainya di scan. Nah, ini untuk nilainya itu ya. Itu kita jangan bingung seperti itu. Mungkin selanjutnya setelah ini kita next ya. Kita next sini. Nah, untuk orang tua di sini isikan tanggal bulan tahun lahirnya. Kalau bingung ya kita klik aja di sini ya, kita langsung ketikkan di sini misalkan tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa diketikkan aja. Terus nomor telepon apabila ada, kalau nggak ada ya kosong aja ataupun kasih strip aja. Kemudian jenis pendidikan kalau tidak tahu ya kasih strip aja. Itu opsional lah, artinya tidak benar-benar apa ya? Tidak benar-benar menjadi data diri yang benar-benar punya kita gitu. Yang terpenting adalah punya kita sendiri personalnya itu. Untuk orang tua di sini ya ada nama, dah, tanggal lahir, itu nik yang terpenting. Nah, itu nomor telepon dan sebagainya. Nah, untuk penghasil dan sebagainya itu opsional. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Ya, kemudian selanjutnya nama ibu ya sama seperti yang tadi kita isikan. Untuk nomor telepon juga itu kita isikan. Kalau ada, kalau tidak ada ya kasih strip aja atau kosongkan. Untuk SD dan sebagainya. Apabila kita lupa, ya kita coba cari dulu data-data ataupun sekiranya atau kalau ada KTP orang tua yang kalau masih ada itu ya. Kalau tidak ada ya kan tadi dari bilang itu bisa dikosongkan aja, tidak usah diisi. Itu opsional. Ya, setelah kita isikan kita update. Setelah itu kita tunggu ya paling cepat itu artinya paling cepat ya 1 kali 24 jam. Itu yang sudah diinformasikan. Nah, paling tidak itu bisa ya mudah-mudahan kita cepat 1 kali 24 jam. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.